Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal mereview Ayato ya. Apakah teman-teman bakal worth it gacha Ayato atau enggak ya? Jadi gue pada video kali ini bakal membuat video khusus buat teman-teman. Secara langsung gue bakal memberitahukan kepada teman-teman apakah keunggulan dan kelemahan yang ada pada Ayato ini. Jadi gue harap video ini dapat membantu teman-teman untuk gacha atau skip Yamato pada banner update kali ini ya. Jadi gue bakal membuat video ini sebagai referensi ya. Ini cuma referensi. Jadi gue harap video ini dapat membantu teman-teman untuk gacha atau skip Ayato pada banner kali ini ya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama gue bakal bahas skill dari Ayato ini terlebih dahulu ya. Dia memiliki elemental skill yang cooldownnya cukup pendek. Jadi untuk elemental skillnya ini teman-teman bisa gunakan setelah 6 detik ya. Untuk durasinya sendiri itu 6 detik dan cooldownnya itu 12 detik ya. Jadi teman-teman bisa gunakan elemental skillnya lagi setelah elemental skillnya itu habis cooldown ya. Tidak hanya itu, elemental skillnya itu juga membuat Hydro Infusion, yang mana kita dapat mengeluarkan damage Hydro ya. Physical kita akan diubah menjadi Hydro. Untuk elemental skillnya sendiri itu memiliki namanya mode Takemiguri Kenka. Jadi Takemiguri Kenka ini memiliki ketahanan terhadap musuh atau interupsi gangguan ya. Jadi kita tidak bakal mudah terlalu mental atau tidak terlalu terganggu ketika menggunakan elemental skill. Lalu mode ini juga membuat physical kita menjadi Hydro damage atau lebih tepatnya itu Infuse Hydro. Tapi mode ini memiliki beberapa kelemahannya. Kita tidak bisa menggunakan charge attack atau menggunakan plunging attack ya. Jadi itu merupakan kelemahan dari mode Takemiguri Kenka ini. Jadi ketika teman-teman menggunakan Takemiguri Kenka ini ya atau elemental skillnya ini, teman-teman bakal mendapatkan efek namanya Namisen. Jadi efek Namisen itu cukup simple ya. Dia bakal meningkatkan damage dari Sunsuiken kita. Sunsuiken itu adalah tebasan air yang kita lakukan ketika menggunakan elemental skill. Dan peningkatan Namisen ini berdasarkan HP dari Ayato. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk menggunakan artefak yang memiliki substat HP di Ayato ini. Jadi efek Namisen itu memiliki maksimalnya 4 lapis ya. Jadi untuk memunculkan efek 4 lapis ini cukup mudah ya. Teman-teman cukup gunakan elemental skill, otomatis teman-teman bakal mendapatkan 2 lapis secara langsung ya. Itu merupakan pasif dari talentanya. Lalu teman-teman serang musuh dengan menggunakan Sunsuiken, itu bakal membuat kita mendapatkan buff tambahan Namisen juga. Jadi elemental skillnya ini bakal menghilang ketika teman-teman keluar dari pertempuran atau mengganti karakter ya. Jadi teman-teman harus on field terus untuk menggunakan elemental skill ini. Jadi elemental burst dari Ayato ini memiliki efek Hydro yang jangkauannya cukup luas dan durasinya gua rasa ya cukup lama, yaitu 18 detik. Untuk cooldownnya sendiri itu 20 detik ya. Lalu ketika teman-teman memadukan elemental burst Ayato ini dengan Ganyu, itu bakal membuat lawannya terus-menerus membeku ya, atau semi permanen freeze. Gua nggak bisa bilang ini permanen freeze karena ada beberapa selang waktu gue coba musuhnya itu tidak selalu membeku ya. Jadi lebih tepatnya adalah semi permanen freeze ya. Lalu untuk elemental burst ini teman-teman bakal mendapatkan damage tambahan ya, atau lebih tepatnya damage normal attack teman-teman bakal meningkat. Jadi untuk elemental skill Ayato ini bisa atau sangat cocok digunakan ketika teman-teman menggunakan elemental burstnya ini ya. Gunakan elemental burst terlebih dahulu, lalu gunakan elemental skillnya. Itu bakal meningkatkan damage dari elemental skillnya. Lalu tidak hanya itu, skill Ayato ini cukup menarik juga. Lebih tepatnya pasif talentanya yang dapat mengisi energi kita sebesar 40 ketika Ayato ini tidak berada di pertempuran. 40 itu hampir mencapai setengah dari elemental burst kita ya. Jadi kita cukup mengisi 40 energi lagi untuk melancarkan elemental burst. Lalu keunggulan lainnya, teman-teman bisa menggunakan buffer normal attack seperti Yunjin ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Yunjin hanya ini cuma cocok digunakan oleh Yoimiya. Dan selain Yoimiya tidak ada yang cocok menggunakan Yunjin di partinya. Namun Ayato ini juga bisa menggunakan Yunjin di partinya. Ya walaupun gue bilang normal attack Ayato ini ya, tapi itu memiliki persenan yang berbeda dari normal attack daripada elemental skill. Teman-teman cukup naikkan elemental skill dan juga elemental burst Ayato ini. Lalu kelemahan dari Ayato ya, ini kelemahan yang gue temukan saat gue bermain menggunakan Ayato. Jadi kelemahan dari Ayato ini teman-teman gua rasa ya membutuhkan perisai ya, agar kita tidak mental ketika kena serangan musuh. Walaupun untuk elemental skill Ayato ini sendiri ya, dia memiliki interupsi gangguan atau lebih tepatnya ketahanan terhadap gangguan musuh ya. Tapi kalau gua coba sendiri ya, itu ya gua sering mental-mental lawan musuh yang besar. Jadi gua mengalami kesulitan ketika menggunakan elemental skill dari Ayato ini ya selama 6 detik ya. Jadi ketika kita mental ya, damage yang kita hasilkan dengan elemental skill tentu saja tidak terlalu efektif ya, karena kita sudah membuang-buang waktu dengan terpental. Lalu untuk artefak yang cocok, untuk artefak yang cocok teman-teman bisa farming di Echoes of an Offering atau lebih tepatnya artefak di Chezam ya.
itu teman-teman bisa farming di sana untuk memaksimalkan potensi dari Ayato ini. Kenapa gue bilang begitu? Karena Ayato ini memiliki ya fokusnya lebih tepatnya itu elemental skillnya. Elemental skillnya itu adalah normal attack. Jadi otomatis kita membutuhkan artefak yang dapat meningkatkan normal attack kita ya. Jadi Chest of Offering merupakan artefak yang cukup tepat ya. Jadi role-nya sendiri itu gua rasa cukup menarik ya. Dia bisa main DPS dan juga dia bisa menjadi sub DPS. Mungkin hampir-hampir sama dengan Childe ya. Tapi untuk Childe sendiri teman-teman pasti udah tahu, gua nggak bisa melakukan perbandingan dengan Childe karena Childe itu memiliki pasif yang cukup menarik. Dia memiliki efek Riptide. Jadi gue nggak bisa membandingkan antara Ayato dengan Childe. Karena Childe itu memiliki keunggulan masing-masing dan kelemahan masing-masing. Teman-teman pasti tahu bahwa Childe memiliki cooldown yang cukup lama, sedangkan Ayato tidak. Lalu untuk artefaknya, gue cuma bisa menggunakan 2 Heart of Depth dan juga 2 Gladiator. Atau teman-teman bisa menggunakan 4 Heart of Depth ya. Tapi gue tidak sarankan untuk farming Heart of Depth untuk Ayato ini ya. Karena kalau ingin farming atau lebih tepatnya fokus ke Ayato ini, teman-teman bisa farming di domain Chazam ya. Oke friends, ini kesimpulan dari gua ya. Apakah teman-teman worth it gacha Ayato atau enggak? Jadi yang pertama, jika teman-teman memiliki Childe atau Tartaglia, teman-teman tidak harus gacha Ayato ya. Itu perannya sama, yaitu main DPS Hydro ya. Jadi gue nggak bisa bilang bahwa Ayato ini sub DPS. Karena untuk elemental skillnya sendiri, dia hampir sama dengan Childe. Dia harus berada di pertempuran untuk melancarkan elemental skillnya. Lalu yang kedua adalah, jika teman-teman tidak memiliki main DPS ya, itu banner sekarang teman-teman udah tahu Ayato, Venti, Ayaka. Gue sangat sarankan teman-teman gacha Ayaka daripada si Ayato ini. Karena untuk hari kedua dari Ayato ini masih belum terlihat potensi dari Ayato ini secara maksimal ya. Karena belum banyak yang farming Chest of an Offering. Jadi gue nggak bisa bilang bahwa teman-teman harus skip Ayato ini karena jelek ya. Gue nggak bisa bilang. Namun jika teman-teman tidak memiliki main DPS, gue sangat sarankan untuk gacha Ayaka di banner selanjutnya. Lalu teman-teman jika ingin gacha Ayato, jangan khawatir, itu bakal ada banner rerun dari Ayato ini ya. Sedangkan untuk Ayaka sendiri itu udah banner rerun yang pertama ya. Lalu Venti yang ketiga. Jika teman-teman ingin Venti ya, sekarang saat yang tepat untuk gacha Venti. Jadi maksud gue adalah, jika teman-teman ingin Ayato ini, teman-teman bisa tunggu banner rerunnya, atau masih ada kesempatan untuk mendapatkan Ayato ini di banner selanjutnya ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman tidak setuju dengan pendapat gue atau penjelasan gue di video kali ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Lalu bisa tulis juga di kolom komentar apa yang membuat teman-teman tertarik dengan Ayato ini ya, agar bisa membuat teman-teman yang lain bisa yakin atau skip gacha Ayato ini. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.